Selamat pagi, saya Gabriel Simatupang dari kelas R1A ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan teknologi di Indonesia. Di mana pengembangan teknologi di Indonesia telah ada pada zaman Belanda, di mana pada zaman Belanda telah dikenalkan baik secara pendidikan, persenjataan, komunikasi, dan informasi. Namun Indonesia menggunakannya untuk mengetahui keadaan dunia luar dan juga untuk proses kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada saat itu juga Belanda menutup akses pendidikan dan ilmu pengetahuan serta teknologi terhadap Indonesia. Akan tetapi Indonesia dapat merasakannya kembali setelah pada masa kemerdekaan, di mana Indonesia telah bisa menggunakannya kembali ilmu pengetahuan dan teknologi. Kaitannya dengan Pancasila ialah pada sila pertama, teknologi sangat diharapkan memikirkan dampak baik atau buruknya. Apakah teknologi tersebut memiliki lebih banyak dampak baik atau memiliki lebih banyak dampak buruknya. Dan juga penggunaan teknologi ini sangat digunakan untuk mengembangkan moral yang baik, sehingga Indonesia masih sesuai dengan ketentuan sila pertama dalam penggunaan hal teknologi. Di mana pada sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, penggunaan teknologi sangat diharapkan sangat digunakan adil dan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada sila ketiga, di mana persatuan Indonesia, teknologi sangat diharapkan untuk meningkatkan nasionalisme dan memperkuat persatuan dan kesatuan, di mana penyebaran hoaks adalah sebagai salah satu contoh penggunaan teknologi yang merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus sesuai dan juga digunakan secara baik dan demi meningkatkan persatuan dan nasionalisme Indonesia. Pada sila keempat, di mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, penggunaan teknologi sangat diharapkan untuk proses demokrasi dan juga untuk mengembangkan inovasi-inovasi dalam bernegara, di mana pada sila kelima juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sangat mengharapkan penggunaan teknologi dapat merata dalam segala aspek dan dapat dirasakan oleh semua pihak dan adil, baik secara pendidikan, secara informasi, secara teknologi. Pancasila juga memiliki peranan dalam pengembangan teknologi, di mana pertama sebagai filtrasi, di mana pengembangan teknologi sangat deras masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus digunakan sebagai filter untuk menyaring mana teknologi yang dan ilmu pengetahuan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila dan mana yang buruk itu harus dibuang. Sebagai contoh, pornografi adalah hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila. Maka hal itu harus disaring sehingga konten seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Yang kedua, sebagai tolak ukur. Apakah itu memiliki dampak baik atau buruknya? Untuk melihat apakah sejauh mana kegunaan teknologi itu memiliki dampak yang baik demi kesejahteraan bangsa atau Indonesia. Tantangan Pancasila dalam pengembangan teknologi, di mana proses kapitalisme dan liberalisme, di mana kebebasan sangat dijunjung, adalah menjadi tantangan yang sangat berat bagi bangsa Indonesia, terutama Pancasila, karena hal itu sangat tidak sesuai. Oleh karena itu, dengan meneguhkan jati diri kita sebagai manusia Pancasila dalam menggunakan teknologi, kita dapat menolak hal-hal tersebut sehingga kita dapat menggunakannya sesuai dengan ketentuan dan juga berdasarkan Pancasila. Di mana juga apresiasi yang sangat kurang dalam proses pengembangan teknologi di Indonesia dari masyarakat merupakan salah satu tantangan. Seperti contoh penggunaan mobil listrik yang merupakan hasil karya anak bangsa sampai sekarang masih kurang apresiasi. Masih banyak orang yang menggunakan produk-produk dari luar negeri, baik dalam transportasi maupun komunikasi. Oleh karena itu sangat diharapkan kita sebagai bangsa Indonesia mengapresiasi inovasi-inovasi anak-anak bangsa dalam pengembangan teknologi, supaya kita sesuai dengan
sesuai dengan harapan yang kita inginkan sebagai manusia Pancasila dalam proses pengembangan teknologi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.